teman-teman. Nah, di sini ya, ini nilainya sangat tinggi ya, di atas 0,05. Kemudian, nah, ini kita menggunakan fixed effect Ropes ya. Nah, di sini nilai alfanya itu sudah lebih rendah, tapi masih lebih tinggi daripada 0,05. Nah, kemudian coba kita lihat lagi adjusted R-square-nya berapa ya. Nah, ini square-nya ya, tetap sedikit juga. Nah, kemudian ini random effect-nya. Nah, yang ketiga kita mencoba dengan random effect ya. Jadi X-direct, J1, D1, E1, F1, RE, RE. Nah, ini random effect. Nah, ini di sini p-value-nya 0,07. Nah, ini dengan robust. Nah, ini sudah lebih kecil ya. Dia lebih bagus dengan random effect ya, RAM. Nah, kemudian ya adalah tahapan selanjutnya gitu ya. Apakah model tersebut cocok menggunakan model efek tetap atau model efek acak atau random effect. Nah, di sini ada beberapa uji atau pengujian ya. Di situ ada Houseman test gitu ya, dan Lagrange multiplier gitu ya. Nah, jadi Houseman test ini pengujian untuk menentukan model apa gitu ya yang cocok untuk mengestimasi data panel yang kita gunakan gitu ya. Nah, jika nilai probability gitu kurang dari alpha 0,05 gitu ya, maka H0-nya ditolak gitu. Jadi yang cocok adalah model fixed effect. Nah, ini common promnya di sini ya. Jadi estimate store FE model X-direct gitu. Kemudian baru setelah dikeluarkan modelnya, kita tes dengan tes Houseman ini. Nah, ini hasilnya ya, nilai probability-nya 0,7161. 0,7161, maka dia lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05. Maka H0 yang diterima ya teman-teman ya. Maka yang cocok dipakai adalah random effect model gitu ya. Nanti p-value-nya juga kita lihat tadi juga lebih kecil daripada 0,05 ketika kita modelkan dengan random effect model. Nah, kemudian yang kedua ya, itu dengan Lagrange multiplier test gitu ya. Nah, ini kita mau ngecek adanya keragaman entitas gitu ya, atau perbedaan entitas tidak signifikan, ada efek panel. Nah, ini p-value-nya adalah 0,367 atau besar daripada 0,05 gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengecek asumsi dari model regresi panel yang kita punya. Nah, ini yang pertama adalah uji autokorelasi gitu ya. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05 gitu, maka disimpulkan bahwa ada autokorelasi dalam data gitu ya. Nah, ini p-value-nya 0,18, jadi lebih besar daripada 0,05, jadi tidak ada autokorelasi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengujian asumsi homogestasitas ya. Nah, kita memakai uji Bruce Fagan dan White ya. Jadi ini komennya ya, start test gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, jadi tidak ada heteroskeptisitas ya teman-teman. Kemudian nah ini uji White juga ya, uji White bisa 2 ya teman-teman. Nah ini selanjutnya bisa, ini adalah flowchart analisis regresi data panel. Nah, ini bisa dibikinkan oleh Mas Basar ya. Jadi
Yang pertama adalah pemilihan estimasi model ya. Apakah itu fixed effect atau random effect atau pool ya, regresi pool. Kemudian ini ada uji jauh gitu ya. Kemudian kalau iya maka dia masuk ke fixed effect atau random effect gitu. Kalau tidak maka kita uji dengan Lagrange multiplier gitu ya. Nah ini ada uji Hausman. Kalau dia signifikan maka dia masuk ke fixed effect. Baik, mulai dari sini. Nah ini flowchart pemilihan struktur varian kovarian residualnya. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Mas Basor ya. Nah, oke. Untuk RStudio, regresi panel dengan RStudio dijelaskan oleh Mas Basor. Silakan Mas Basor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman. Ini sepertinya ada teman BPS ini, Ibu Yuli Fasuryana dan Bapak Tulus ini. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin senior. Siap. Salam. Oke, teman-teman Indonesia semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi kita di sini saya nggak merasa paling pintar atau paling ngerti karena di sini saya belajar. Mungkin belajarnya lebih dulu. Izin share screen. Baik. Jadi gini adik-adik, teman-teman aja lah. Jadi gini teman-teman, R itu pada dasarnya itu kenapa sih kok beberapa pakai R ya? Tadi kan dijelaskan oleh sama Bu Rahma bahwa ada beberapa tools terkait data panel, yaitu Stata, R, Python, ataupun eViews. Yang paling simple menurut saya itu sebenarnya eViews. Cuma di sini nggak kami demokan. Nah, kenapa pakai R? Karena R ini salah satu aplikasi yang cukup selalu berkembang ya, jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin teman-teman di Indonesia nanti waktu ketika mungkin S2 atau penelitian lebih lanjut bisa pakai R, karena di sini ada beberapa tambahan analisis yang bermanfaat. Dan ini berbagai developer ini salah satu pesaingnya untuk Python. Oke, saya lanjut. Nah, di R itu terkenal namanya package. Jadi package itu semacam kayak paket toolsnya, analisisnya. Nanti kita sambil demokan, ini saya jelasin codingnya aja. Jadi ada yang namanya library. Jadi library itu ya kayak perpus lah. Perpus, di dalam perpus itu ada buku. Nah, buku-buku itulah namanya package. Nah, dari buku itu kita ambil, mau ambil buku tentang data panel, ya udah kita ambil buku panel atau package panelnya itu. Nah, kemudian itu untuk membaca tentang data Excel, kita ambil package Excel. Baca Excel, read data Excel, itu PLM. Singkatannya ini full linear model. Nah, itu salah satu untuk regresi, rata-rata pakai package LM. LM tes ini itu ya, regresi kita uji tesnya regresi pakai ini hanya tampilan tambahan dan sebagainya. Oke. Nah, ini pakai codingan. Ini sangat simpel ini. Jadi teman-teman itu di R itu punya namanya guidance book atau buku manual. Jadi teman-teman bisa kopas atau pakai di GitHub. R-Hub itu banyak sekali. Tinggal modifikasi saja. Oke, ini hasil outputnya. Jadi data-datanya itu saya buat itu berdasarkan wilayah di ring 1. Jadi teman-teman, wilayah ring 1 itu wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Kenapa disebut ring 1? Karena daerah ini adalah salah satu daerah konsentrasi pertumbuhan ekonomi. Kira-kira pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu ditopang hampir sekitar 50%-nya itu dari sinilah, kira-kira. Gampangannya kayak gitu. Oke, terus ini membuat modelnya, ini codingan untuk common itu seperti apa, fix, oke, sama random effect. Ini kita sambil demo aja, ini cuma sekilas saja. Terus didapatlah ini mode poolnya atau mode common. Hasilnya itu bisa didapatkan bahwa seperti ini.
masing-masing model. One way namanya one way effect atau within model itu model fixed effect. Yang signifikan adalah pertumbuhan ekonomi dan IPM. Nanti saya coba ini hanya sekilas saja. Serta ini model acak atau random effect. Nah, ini pengujian. Ujiannya itu seperti flowchart dijelaskan Mbak Rahmat tadi, ada uji co untuk menentukan common atau fix. Apakah common, nyata atau fix yang terpilih, kalau lanjut uji Hosman, sebagainya hingga sampai ke uji yang terakhir. Nah, ini hasil outputnya. Outputnya itu kalau dia terpilih uji co, misal ternyata hasilnya signifikan, maka terpilih fix. Jika tidak, maka common. Nah, hasil p-value-nya kan ini sekitar 0,00139 ya, berarti terpilih fix. Lanjut, kalau fix terpilih, berarti lakukan uji Hosman, apakah fix atau random. Ternyata hasil random itu p-value-nya 0,995. Jadi meskipun dengan menggunakan berbagai teknik, berbagai tool statistik, ternyata hasil yang didapatkan itu tetap pakai model random. Jadi yang terpilih model random. Karena model yang terpilih, maka perlu diuji. Panel itu kan pengaruh namanya wilayah serta time. Nah, karena ada dua wilayah itu, perlu kita pastikan apakah berpengaruh efek waktu dan wilayah, efek waktu aja, atau efek wilayah aja. Nah, ada tiga kondisi. Ternyata waktu setelah lakukan uji-uji sebagainya ini, pilihlah p-value-nya itu yang signifikan itu di efek individu. Efek time-nya ini p-value-nya tidak signifikan. Berarti yang jadi data yang saya gunakan itu hanya pengaruh wilayah. Efek wilayah. Berarti benar waktu yang saya gunakan itu kenapa harus ring 1? Karena hampir semua daerah di ring 1 itu punya karakteristik masing-masing. Sehingga untuk time-nya nggak terlalu berpengaruh karena punya kemiripan, jadi punya ciri khas. Nanti kita coba. Oke, seperti tadi pemilihan modelnya, terpilihlah model terpilih itu uji random dengan uji ANSUS sebagainya. Outputnya kayak gini. Outputnya itu kalau uji autokorelasi p-value-nya 0,5 sehingga nggak ada autocall, serta uji homoskedastisnya juga sama sehingga untuk asumsi klasik terpenuhi. Hasilnya didapatkanlah bahwa kalau ini saya pakai Y-nya itu Y kemiskinan, sehingga kemiskinan faktor pengaruhnya itu ada pertumbuhan ekonomi, IPM, dan DPT. Ternyata yang di antara tiga itu yang memiliki faktor pengaruh itu pertumbuhan ekonomi dan IPM. Dan ini nilainya negatif ya. Artinya apa? It means kalau pertumbuhan ekonomi naik sekian, maka kemiskinan turun. Kemudian juga kalau misal IPM naik 1% indeks ya. Ternyata kemiskinannya turun sekitar 0,41. Sedangkan TPT nggak terlalu terpengaruh. Karena emang dua faktor TPT dan kemiskinan kan itu nggak terlalu jauh beda ya. Nah, masing-masing kota seperti saya bilang tadi itu punya efek individu ya, efek individu sebagainya. Nah, ini untuk intercept, bahasanya itu intercept untuk Gresik itu sekian, Kota Mojokerto sampai ke daerah Surabaya. Oke, ini saya demokan saya sambil share screen share. Jadi teman-teman bisa punya pandangan tuh. Nanti ada tuh kayak apa. Oke, teman-teman semoga udah nampak ya layarnya. Saya coba zoom. Jadi ini data yang saya gunakan teman-teman. Data yang saya gunakan itu bentuknya sebentar. Udah nampak. Jadi kira-kira seperti inilah saya buatnya. Jadi saya buatnya itu dari wilayah dulu, kemudian dari tahun, setelah itu baru saya buat variabel. Kalau ini kan
wilayah di ring 1 semua ya. Saya urutkan dari Pasuruan sampai ke kota Surabaya. Kemudian saya buat tahunnya, masing-masing tahun. Ini nanti teman-teman bisa membuat misalnya series selama 5 tahunan, boleh tuh. Terus ditambah juga variabelnya, mungkin ada variabel lain, misal tentang apa ya, yang lain mungkin selain ekonomi, IPM dan DPT ya, mungkin ada faktor lain, misal rata-rata lama sekolah atau inflasi atau yang lain itu bisa tuh. Kemiskinan ini sebagai Y-nya, kemudian ini sebagai X-nya. Jadi 3 kolom ini sebagai X. Oke, habis itu saya di situ datanya saya impor teman-teman. Jadi dari impor sebentar. Saya demokan ini bentuk tampilan R-nya. Jadi dari impor. Saya coba pilih. Ini bisa juga dari Stata loh. Jadi data Stata itu bisa diekspor ke sini loh. Jadi impor dari SAS juga bisa, SPSS sebagainya. Atau bentuknya CSV pun bisa. Kalau CSV pilihnya ini. Dari Excel. Nanti kita tinggal pilih library-nya. Terus datasetnya kita pilih data panel. Nah, setelah itu teman-teman kalau pastikan membuat nama header. Nanti kalau misalnya nggak dicentang itu bisa juga. Jadi dianggap nanti itu karakter. Jadi karena saya first row as names, berarti sehingga ini saya jadikan sebagai header. Itu saya impor. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Itu package-nya kita copy. Ini sebagainya perlu kita panggil ya. Nah, kita panggil ini, kita tekan Ctrl Enter. Oke, semuanya kita Ctrl Enter. Nah, nanti jalan. Terus data final ini codingannya nanti bisa saya kasih. Kita Enter. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, nanti di bagian sini kelihatan. Ini kira-kira tampilannya. Oh, datanya kayak gitu. Jadi pastikan nggak ada nilainya NA atau not anything, itu teman-teman. Oke, setelah itu kita buat codingannya. Sebenarnya codingannya itu simple ya. Misal saya mau, saya copy dulu. Hashtag itu sama kayak Python, jadi kayak semacam kasih nama gitu ya, uji pembuatan model. Jadi common satu lah, common satu. Nah, R itu punya dua sangat sensitif, bisa pakai sama dengan, itu bisa pakai tanda kayak gini, tanda panah kebalik, itu sama aja. Ini sama. Karena di sini saya pakai sama dengan ya. Coba saya pakai ini aja deh, tanda sama dengan aja lah biar gampang. Karena library-nya yang kita PLM, nah, maka kita coba. Nah, ini teman-teman ada keterangannya kan, panel data estimator, ada kuning-kuningnya. Nah, formulanya apa, efek apa. Dan di sini tuh ada semacam itunya apa, pop up bahasanya itu. Ada pop up-nya. Kalau within itu model C sama dengan within itu artinya dia itu fix effect. Kalau random ya tetap random. Pooling itu yang terkait common. PLM. Nah, terus habis itu kita panggil tuh datanya. Tadi kan datanya data final ya. Data final kita ambil. Ternyata itu kemiskinan sebagai Y-nya. Terus dikasih tanda apa sih namanya ini? Nah, itu kurang tahu namanya lah. Kayak daun gitu ya. Terus kita panggil data X-nya. X1 apa? X1 itu jadi pertumbuhan ekonomi ditambah plus X1 plus data final itu IPM. Terus ditambah lagi X3-nya data final dolar DPT. Nah, kayak gini. Setelah itu
teman-teman bisa juga pakai modelnya apa? Ini apa ya? Ini Witin ya? Betul ya? Full, Fuling ya. Katanya data final. Ya copy aja lah biar cepet. Data final modelnya pooling ini untuk yang common. Nah, indeksnya ini wilayah dan tahun ini disesuaikan dengan nama kolom. Tadi kan nama kolom saya yang paling kiri kan wilayah sama tahun ya. Itu kita run. Nah, ini coba. Kenapa error? Karena ada dan koma. Kelebihan tanda kurung kurawal. Oke. Kelebihan kurung kurawal sangat sensitif dia ya. Terus kita panggil common 1. Common 1. Enter. Ini dia. Muncul hasilnya. Ya, kita summary. Common 1. Nah, ini dia kira-kira terpilih. Terpilih bahwa kalau kita pakai model pool, ternyata yang paling berpengaruh itu IPM. Itu teman-teman. Codingnya ini sangat simple. Jadi teman-teman itu bisa juga pakai ini sebagai salah satu alternatif untuk penghitungan ya. Jadi, kita coba run yang sudah saya buat. Kita run per masing-masing. Kita kan tadi udah ngeran sampai sini ya. Ini yang pengaruh ternyata IPM. Oke. Kita coba beralih ke fix. Fixnya kita lihat. Bedanya ini codingnya sama, cuma bedanya di sini. Within. Oke. Karena fix efek itu punya efek wilayah, coba kita lihat efeknya. Oh, ternyata masing-masing efek per masing-masing kota itu beda. Tapi secara langsung, namanya ring 1 ya, dia itu punya kemiripan. Nah, yang mempengaruhi ternyata itu pertumbuhan ekonomi sama IPM. Dan juga sama, ekonomi itu menurunkan kemiskinan, IPM juga menurunkan. EPT malah menaikkan. Ya wajar ya, kalau banyak pengangguran untuk kemiskinan naik ya. Kita coba pakai model random. Kita run, dia juga punya efek masing-masing wilayah. Apakah sama? Oh, ternyata berbeda. Kalau random ternyata efeknya seperti ini. Kebanyakan minus kecil-kecil. Sedangkan kalau fix, ini ternyata seperti ini. Jadi tiap model punya masing-masing keuntungan dan kelebihan. Sesuai flowchart tadi, kita lakukan uji co. Apakah yaitu common atau fix? Kita lakukan uji co, ternyata hasil p-value-nya signifikan, sehingga model yang berbeda harus fix. Apakah fix atau random? Kita pakai uji Hausman. Ternyata hasilnya inkonsisten. It means model yang terbaik itu adalah uji random. Cukup sampai sini. Nggak perlu teman-teman ngecek apakah dia itu common atau random. Karena terpilih model random, maka dilakukan uji bersepakat. Seperti yang saya bilang tadi, apakah ada efek time dan individu atau masing-masing. Nah, kita lihat uji keduanya, ternyata dari sini didapatkan signifikan. Artinya ada efek individu dan wilayah. Waktu kita partisi, kita lihat apakah ada individu aja. Ternyata hasilnya p-value-nya signifikan. Oke, individu dipastikan berpengaruh. Apakah waktu juga berpengaruh? Ternyata waktu nggak berpengaruh. Sehingga untuk wilayah ring 1, model acak tadi yang berpengaruh itu hanya karakteristik wilayah. Mungkin seperti daerah konsentrasi seperti Gresik. Gresik itu kan kebanyakan industrinya itu lebih ke industri yang lebih ke arah kimia dan alat berat. Jadi logam dasar, baja, tembakau, gitu banyak di situ. Tapi untuk daerah sekitar Pasuruan itu mungkin beda, dia punya karakteristik tadi. Punya karakteristik lebih ke arah industri yang bersifat makan minuman, seperti Nestle, Aqua, lebih ke arah situ. Jadi punya beberapa karakteristik teman-teman.
Jadi karena terpilih tadi model random, modelnya, maka seperti inilah kira-kira. Ini adalah efek masing-masing wilayah. Kita lakukan uji asumsi autokorelasi. Sebentar. Autokorelasi tapi value-nya tidak signifikan, artinya non autokorelasi terpenuhi. Kita lakukan uji homoskedastisitas juga terpenuhi. Kita lakukan uji overall. P-value-nya signifikan, R-square-nya 0,7. Dan seperti tadi ya, yang berpengaruh itu ekonomi dan IPM. Jadi data yang dihasilkan dari BPS sudah make sense dengan kenyataan di lapangan. Itu kira-kira teman-teman. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak M. Basarudin SSD selaku pemateri kedua dan Ibu Rahma Nuryanti selaku pemateri pertama. Saya agenda acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat box.